Shalom Bapak Ibu saudari terkasih. Saudaraku, sekarang kita akan masuk dalam satu acara yang spesial. Kemarin kita sudah mendengar akan beberapa kesaksian dari bapak-bapak. Sekarang seorang ibu, ya, Ibu Lilis. Shalom Bu Lilis. Iya, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Bu Lilis ini aslinya dari Medan, tapi pernah bekerja di Jakarta dan akhirnya oleh tangan kasih Tuhan sampai ke kota Semarang dan bersama-sama dengan sidang jemaat Kahal melayani sesuai dengan bidang dan talenta yang Tuhan berikan pada anaknya yang dikasihi ini. Nah, saudaraku, saya sedikit mengikuti akan perjalanan perjuangan dari Ibu Lilis. Ibu Lilis ini seorang ibu dengan dua putri yang pada waktu saya ketemu putrinya masih remaja dan masih kecil, ya, jadi dua putri. Nah, tapi saudara, kesaksian di balik semuanya itu tidak mulus. Ada peristiwa-peristiwa yang berat yang harus dilalui oleh seorang ibu yang masih muda dengan dua putrinya, dan ada tangan Tuhan yang menolong sampai hari ini. Nanti kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Lilis. Mari silakan Bu. Ya, saya bersyukur kalau sampai hari ini saya bisa di Semarang. Tangan Tuhan yang membuka jalan buat saya, yang memimpin perjalanan saya bisa sampai hari ini, dimana tadinya sepertinya semuanya hanya sebuah mimpi, tapi Tuhan bekerja luar biasa bahwa semuanya Tuhan genapi dengan caranya yang luar biasa, yang kalau saya hari ini melihat ke belakang itu saya sampai wah, ternyata rasanya mustahil gitu, rasanya mustahil kalau bukan karena Tuhan itu tidak pernah bisa menurut pemikiran saya. Nah, ceritanya sebenarnya gini Om Hin, saya udah lama kerja di Jakarta dan sampai satu titik itu kami harus pindah ke Medan dengan secara dadakan. Sampai di Medan juga tidak bisa bekerja, sehingga semuanya serba tidak menentu, dan hari demi hari ya yang kita jalanin itu kami mengalami yaitu satu KDRT di mana-mana, di mana kami tinggal berempat waktu itu, dan anak-anak sekolah di Medan. Kami tidak bekerja, sehingga ya apa adanya lah istilahnya gitu Om Hin, ya kadang dari keluarga, dari family gitu. Nah, satu titik di mana sebelumnya Bu Lilis itu bekerja, ya? Ya, saya bekerja di Jakarta udah cukup lama ya istilahnya. Itu kok bisa sampai terjadi KDRT itu, suami terkena apa itu kok bisa berubah begitu? Waktu itu memang ada pengaruh narkoba waktu saat itu, sehingga menurut kami itu cukup parah ya, sampai paranoid gitu, ya, segala macam. Nah, itu sehingga membuat dia tidak bisa bekerja, dan saya sendiri juga dilarang untuk bekerja, jangankan bekerja, untuk keluar rumah aja nggak boleh gitu. Oh, dikurung ya? Iya, anak-anak sekolah juga harus naik becak sendiri pagi-pagi, karena di sekolah di Medan itu jam 7 pagi. Nah, sehingga ya sehari demi sehari, pada saat itu sebenarnya waktu saya pulang Medan itu saya belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, dalam perjalanan, tapi saya sebelumnya juga pernah dilayani, pernah diceritakan bahwa Tuhan Yesus begini-begini. Saya mendengar kabar baik itu, tapi mungkin karena masih berkeras hati, sehingga ya belum menerima. Nah, satu titik sampai di Medan itu sehari demi sehari, sepertinya itu seperti udah kayak neraka banget. Saya jadi istilahnya terpanggil gitu, mempelajari apa sih Tuhan Yesus itu. Saya sampai beli Alkitab, waktu itu dapat Alkitab, dan awal-awal itu saya langsung dibukakan satu ayat yang di Roma 12 ya kalau nggak salah itu, bahwa
bersukacitalah dalam Tuhan, dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, ya, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 itu Bu Lilis. Ya. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, tekun dalam doa. Nah, saya pegang firman itu bahwa saat ini saya sesak gitu. Saya akan coba bertahan. Dan dari situ saya coba menggali lagi firman, mengenal Tuhan Yesus itu lebih lagi sehari demi sehari. Bisa akhirnya ke gereja apa enggak? Tidak. Waktu itu iya, kalau diajak ya kita bisa pergi. Tapi kalau enggak ya kita enggak kemana-mana gitu. Jadi sampai satu titik itu saya ambil satu keputusan bahwa saya mau menerima Tuhan Yesus dan saya pengen dibaptis. Dan itu saya bicarakan, akhirnya saya diajak ke gereja, saya dibaptis di situ. Dan itu suami mengizinkan? Mengizinkan. Dan ya dari sana saya belajar untuk bertekun, saya berdoa, saya minta belas kasih dari Tuhan supaya kami boleh mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Berjalan dengan waktunya, sepertinya tidak membaik, bahkan itu malah semakin parah ya. Sehingga sekitar 2 minggu, 3 minggu anak-anak udah tidak diperbolehkan untuk sekolah. Dan saya juga merasa sampai bahwa anak-anak nggak boleh sekolah, tidak boleh pergi dari rumah, tidak boleh keluar dari rumah. Itu sekolah juga jahatnya pengaruh narkoba ya. Sampai Akibat dari narkoba. Dan dari sana saya pikir, wah ini anak-anak kalau misalnya begini terus mau jadi apa gitu. Masa depannya seperti apa ini. Dan saya sepertinya diteguhkan gitu. Jadi ada yang datang ke rumah itu langsung berbicara dengan saya, bilang, Ci, masih mau nunggu sampai dibunuh baru istilahnya baru nyerah gitu. Nggak lihat kasihan. Maaf ya Bu Lilis ya, saya harus menggali sedikit lebih dalam. KDRT yang Ibu Lilis alami itu selain dikurung ada juga kekerasan fisik ya? Iya, satu mukjizat yang saya ngalami waktu itu, menurut saya satu mukjizat ya gitu, karena saya disiram air panas tapi saya tidak merasakan panas gitu. Dahsyat sekali ya perlindungan Tuhan. Ya. Nah dari sana saya sehari demi sehari itu merasakan bahwa ini nggak benar. Makin hari makin nggak benar, anak-anak juga udah nggak boleh sekolah. Akhirnya saya dalam kebimbangan, saya nih mau apa gitu. Nah saya ada ibu-ibu datang gitu. Nah saya dibilangin, loh, Ci, ini Ci kalau begini terus Ci mau tunggu dibunuh gitu. Kasihan anak-anak, dia bilang gitu ya. Kalau misalnya ini nggak apa-apa, anak-anak gimana gitu. Dari sana saya langsung ada kesempatan pinjam telepon ibu ini, saya telepon ke hamba Tuhan yang saya kenal di Jakarta, saya ceritakan, dan saya dikuatkan bahwa ya sudah, kalau ada kesempatan kabur aja. Gitu. Nah benar ada satu kesempatan di mana kita tidak dikunci. Saya menguatkan diri saya itu untuk memberanikan diri, terus saya harus tekad dan saya harus berani. Akhirnya saya bawa 2 anak saya keluar dari rumah itu melalui pintu belakang. Kabur ya? Kabur, dan saya dibantu sama ibu ini untuk sementara untuk ke rumah dia atau tinggal di rumahnya gitu. Nah dari sana saya sampai beberapa hari kemudian saya dibawa ke airport dengan bantuan dari hamba Tuhan ini, dan saya dikawal dengan tentara-tentara. Nah, kalau saya hari ini kalau itu kayak sampai sedemikiannya gitu. Karena kalau mengingat peristiwa itu kok sampai demikian gitu ya. Sedemikian hebohnya gitu. Ya. Nah akhirnya ya kami sampai di Jakarta dan kami tinggal di rumah hamba Tuhan beberapa minggu, terus kami ditanyain sekarang mau kemana. Nah akhirnya karena saya tahu ada pelayanan di Lampung, saya bilang ya udah, kalau memang ada pilihan saya kalau boleh
saya pilih ke Lampung aja. Sedikit pertanyaan Bu Lilis, apakah suami nggak ngejar itu? Oh iya, justru kami takut dia kejar, makanya sampai kami dikawal sampai dengan tentara-tentara, karena kalau kami istilahnya saya juga terhantui di kebayang-bayang akan dikejar terus gitu. Sebentar lagi saya ini kayaknya di Uber gitu. Nah, ada ketakutan ada itu. Ketakutan itu. Nah, sampai kita di Jakarta dengan ditanyain akhirnya mau kemana, kita ambil keputusan untuk semakin jauh semakin bagus, di mana yang tidak pernah kami pikirkan di Lampung itu di mana, tidak ada kenalan sama sekali, nggak pernah ke Lampung. Ya sudah, kalau memang Bapak ada di daerah Lampung, ya kalau diizinkan ya kami boleh ke sana. Akhirnya kami sampai di Lampung, ya anak-anak ya sekolah, ya kami difasilitasi lah ya, untuk cari sekolahan, cari tempat tinggal. Ya, selama di Lampung kami waktu itu ada sekitar 1,5 tahun gitu. Bekerja ya di sana ya? Ya, puji Tuhan ada jemaat yang di Jakarta, di gereja yang di Jakarta itu ada toko komputer di Lampung yang ditawarkan, gimana mau coba nggak? Saya bilang saat ini sebenarnya saya nggak ada pilihan. Kalau saya juga nggak punya pengalaman, nggak punya pengalaman komputer itu, taunya pakai, tapi saya nggak tahu jerohannya di dalamnya seperti apa. Cara gitu. Jualnya bagaimana? Iya, karena ini jualnya komputer second, Om Hin. Oh, second. Jadi di Lampung itu masih jalan kalau pada saat itu untuk komputer second. Saya nggak tahu loh ini namanya apa, ini dalamnya isinya apa, ada yang namanya RAM, apa segala macam. Saya nggak ngerti, saya bilang gitu. Ya, akhirnya ya nggak apa-apa, kalau memang mau ya nanti di training. Saya bilang ya saya sih mau aja gitu loh. Iya. Akhirnya ya, saya no choice ya masalahnya. No choice ya, karena waktu itu di sana saya nggak tahu harus apa, dan saya sendiri juga masih punya rasa takut gitu. Kalau saya jadinya trauma gitu, Om Hin. Seperti paranoid gitu ya. ya. Jadi nanti tengah-tengah malam itu saya bisa bangun sendiri kayak saya dikejar-kejar gitu. Nah, saya sih ya merasa bahwa di Lampung ini saya mencari tenang aja dulu gitu. Cari ini diri saya sendirilah, membenahi diri saya sendiri supaya bisa tenang, sambil kerja di toko tersebut ya. Akhirnya saya belajar dan menjalani toko itu dari kios kecil, akhirnya bisa beli ruko, karena di sana memang komputer second itu bisa jalan. Sekolah-sekolahan masih laku, bisa. Ya? Gitu. Oh iya, itu sekitar tahun berapa ya Bu Lilis? 2005 pertengahan Oktober gitu, 2005 Oktober kita sampai di Lampung. Dan saya akhirnya di Lampung itu berjalan satu tahun lebih. Di situ saya juga bergumul lagi, karena saya sendiri waktu saya masa sekolah itu saya punya satu keinginan bahwa suatu saat nanti kalau saya memang bisa, itu saya pengen kuliah dan bisa di sekolah yang lebih oke lah istilahnya gitu. Yang berkualitas begitu ya. Nah, Pak, saya sendiri kan memang dari keluarga yang kurang mampu. Mama waktu itu mama single parent, papa udah meninggal, sehingga tidak ada kesempatan untuk kuliah gitu. Nah, sampai di satu titik jadi saya punya cita-cita anak-anak ini harus pada suatu baik. Hari, pada suatu saat nanti harus bisa kuliah di universitas yang baik. Itu mimpi ya. Ya, punya mimpi. Nah, setelah jalan setahun lebih di Lampung, sepertinya saya udah mulai kuat gitu, Min. Saya udah bisa benahi diri, saya udah bisa tenang. Mulai stabil ya. Walaupun memang secara fisik saya capek, saya nggak apa-apa, tapi saya merasa jiwa saya itu lebih tenang, gitu. Di sana saya juga istilahnya dilayani dengan gereja lokal, saya dibimbing, saya merasa bersyukur banget bahwa dalam sepanjang perjalanan saya di dalam kesesakan ini saya dikirim Tuhan gitu. Malaikat-malaikat yang memagari saya, yang menguatkan saya, itu saya merasa ini satu berkat yang luar biasa buat saya pribadi. Iya, tangan Tuhan memimpin ya. Dikala memang di saat saya dalam lembah, tapi kok ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Nah, setelah saya merasa saya mulai
tenang, saya mulai kuat gitu. Saya berpikir ini anak-anak kalau lama-lama sekolah di Lampung sini kayaknya juga bukan kerjaan gitu. Karena saya punya mimpi sendiri gitu kan. Gimana saya cara untuk mimpi ini bisa terjadi pada anak-anak saya gitu. Apa sekolahnya juga kualitas kurang bagus ya? Ya di sana sih gimana ya, sekolah nggak 2 jam pulang gitu ya. Menurut saya sih di luar dari ekspektasi saya ya pada saat itu ya, Mbak ya. Dalam keadaan tapi terpaksa. Mungkin itu di Lampung sudah cukup bagus ya di Lampung. Iya bisa jadi. Nah, terus saya waktu itu memberanikan diri. Akhirnya saya telepon ke teman kantor saya yang di Jakarta. Iya. Karena saya sudah lama juga nggak pernah kontak-kontak. Dan saya dikasih tahu keluarga bahwa saya dicari terus sama teman saya ini gitu. Akhirnya saya beranikan diri, saya telepon, saya ngomong apa adanya, saya ada di Lampung, keadaan saya begini. Akhirnya saya berapa hari kemudian saya ditelepon balik, saya disuruh ke Jakarta. Suruh balik ke Jakarta untuk bisa kerja di kantor yang di Jakarta lagi. Saya bilang ya coba saya. Itu kantor lama ya? Kantor lama yang di Jakarta. Nah itu titik baliknya Umi. Akhirnya saya terima tawaran itu, saya bilang oke, karena saya mau ditempatkan di Jakarta. Ternyata Tuhan berkehendak lain di dalam perjalanan, karena waktu itu masih bulan Desember, saya bilang oke, nanti anak-anak waktu mau naik kelas, saya baru bisa pindah gitu. Dan di tengah-tengah per tahun Maret itu, saya ditelepon lagi bahwa dibilangin, kami lebih butuh, maksudnya kantor yang di Semarang lebih butuh orang gitu. Gimana kamu bersedia nggak? Saya belum tahu Semarang, Itu sebenarnya kalau mau dibilang ke Semarang di mana ya gitu ya. Iya betul. Nah saya waktu itu ditawarin, saya bilang nanti saya coba diskusi dulu dengan pembina saya di Lampung. Setelah saya bicara-bicara, Semarang itu gini. Jadi akhirnya saya mengambil chance itu, saya bilang nanti Juni atau Juli baru bisa start.